Kadang kita baru menyadari arti cinta seorang anak. Justru saat tubuh kita mulai lemah dan tak berdaya. Seorang ayah yang dulu dengan tegas menolak pilihan anaknya, akhirnya harus menelan pil pahit sendirian di malam tahun baru. Namun siapa sangka, sebuah jaket dan secarik kertas akan membuka rahasia besar dan membawa pemahaman yang datang terlambat, tapi penuh haru. Apa isi pesan di balik kertas itu? Dan siapa sebenarnya gadis yang dulu ditolak mentah-mentah itu? Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Hari ini, mari kita menyelami kisah penuh pelajaran dan penyesalan. Tentang kasih sayang, harga diri, dan pengorbanan yang tak pernah disadari. Namaku Pak Burhan. Usia 70 tahun. Dulu aku adalah pegawai negeri yang kini sudah pensiun. Istriku telah wafat beberapa tahun lalu dan anakku satu-satunya, Faris, kini bekerja di Jakarta. Sehari-hari aku tinggal sendirian di rumah kami di Yogyakarta. Tahun lalu, malam takbiran Idul Fitri menjadi malam yang sangat sunyi. Pertama kalinya aku benar-benar merasa rumah ini begitu dingin. Aku sedang memasak dua lauk sederhana, ikan pindang bumbu merah dan tumis tahu dengan daun seledri. Di luar, suara anak-anak tetangga bermain petasan. Terdengar tawa riang dan ucapan takbir bersautan. Aku hanya duduk diam di ruang makan kecil, menatap botol sirup di meja, tanpa niat untuk menuangnya. Di dinding, kalender sudah berganti tahun, tapi di pintu rumah masih tertempel stiker Idul Fitri tahun lalu, mulai terkelupas di ujungnya. Aku makan sendirian, perlahan-lahan. Sampai setengah jalan, aku letakkan sendok dan menatap jam dinding. Saat itulah aku sadar, sudah 1 tahun penuh. Faris tak pernah pulang, tak ada telepon, tak ada pesan. Seolah-olah rumah ini bukan miliknya lagi. Dan semuanya bermula sejak malam takbiran tahun sebelumnya. 2 hari sebelum Lebaran, cuaca cukup sejuk. Aku sedang menjemur pakaian di balkon. Tiba-tiba telepon berdering. Faris, sudah berbulan-bulan aku tidak dengar suaranya. Abi, besok aku mau pulang sebentar ke Jogja, katanya dengan nada biasa. Alhamdulillah. Mau makan apa? Abi ke pasar pagi-pagi ya? Jawabku, berusaha menahan kegembiraan. Dia diam sebentar, lalu berkata, aku bawa seseorang, calon istriku namanya Siti. Aku langsung bilang, oh iya tentu, silakan. Tapi setelah menutup telepon, hatiku sedikit gelisah. Keesokan harinya saat maghrib, mereka datang. Begitu pintu terbuka, aku melihat seorang gadis muda, kurus kecil, berhijab sederhana, kulitnya sawo matang, pakaiannya sangat sederhana dan rapi. Dia menunduk, lalu menyapa pelan, Assalamualaikum Pak Burhan. Suaranya lembut, tapi terdengar logat daerah dari Jawa Timur. Aku mengangguk dan membalas salamnya, tapi dalam hati aku berpikir, dia berbeda dari yang kubayangkan. Bukan karena dia dari desa, istriku dulu juga dari desa. Tapi, dia mengingatkanku pada para cleaning service yang dulu bekerja di kantorku. Saat makan malam, aku mencoba bersikap biasa, tidak menunjukkan ketegangan. Aku bertanya, kerja di mana sekarang, nak? Siti menjawab pelan, saya kerja administrasi di panti lansia. Kadang juga antar jemput orang tua ke rumah sakit. Pekerjaan yang melelahkan ya? Dia mengangguk. Tapi sudah terbiasa, Pak. Ibu saya sakit-sakitan, jadi saya harus kerja. Cuma tinggal dengan ibumu di kampung? Iya, Pak. Di rumah kecil kami di Nganjuk. Aku mengangguk pelan. Lalu aku menoleh ke Faris. Kerjamu kan cukup sibuk. Sudah pikirkan masa depan? Dia masih punya tanggungan orang tua. Kamu kerja jauh di Jakarta. Semuanya kamu tanggung sendiri, bagaimana? Faris langsung menjawab. Siti itu perempuan yang kuat dan bertanggung jawab, Bi. Aku menjawab pelan. Abi bukan tidak setuju, tapi Abi khawatir kamu akan terlalu terbebani. Kamu sendiri sudah cukup sibuk. Tiba-tiba, Faris meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah. Abi maksudnya, dia cuma beban, begitu? Bukan begitu. Abi cuma takut kamu capek. Abi anggap aku masih belum dewasa ya. Abi bahkan belum kenal siapa Siti, tapi sudah menilai dari penampilannya. Cuma karena dia orang desa, Abi langsung ragu. Aku ingin menjelaskan, tapi dia sudah berdiri. Siti pun berdiri, wajahnya menunduk. Terima kasih atas makanannya, Pak, ucapnya lirih. Aku refleks berkata, hati-hati di jalan. Mereka keluar, pintu tertutup oleh hembusan angin. Aku berdiri kaku di ruang makan. Tangan masih gemetar saat membereskan meja. Aku tahu yang menyakitkan bukan kata-kata yang kuucapkan, tapi tatapan yang tak sempat kusembunyikan. Setelah malam itu, Faris tak pernah menghubungiku lagi. Dia tidak menelepon, aku juga tidak. Bukan karena marah, tapi karena gengsi. Kataku dalam hati, biarlah dia sudah dewasa, harus belajar sendiri. Tapi sekarang, enyoy pembenaran diri. Beberapa bulan terakhir perutku sering kembung. Tiap mau step,
Isparkis, obat maak yang dikasih oleh klinik kecil, tak membawa perubahan. Perutku tetap kembung, nafsu makan pun makin hilang. Sampai suatu hari, Pak Haji Umar, tetanggaku, menatap wajahku lama lalu berkata, "Pak Burhan, wajah panjenengan pucat sekali. Mending ke rumah sakit besar saja, periksa sekalian." Aku pun diam-diam pergi ke Rumah Sakit Umum Universitas Kedokteran. Di sana aku menjalani tes darah, USG, dan fungsi hati. Dokternya seorang pria muda. Begitu selesai membaca hasilnya, wajahnya berubah tegang. "Pak Burhan," katanya, "Anda mengalami sirosis hati yang cukup berat. Sudah masuk tahap dekompensasi." Aku tak begitu paham. "Ya, saya sudah tua, makan juga tak begitu dijaga. Ya begini jadinya," kataku ringan. Namun dokter menggeleng pelan, lalu menghela napas. "Bukan soal makanan lagi, Pak. Dalam kondisi ini, obat sudah tidak cukup. Kami menyarankan transplantasi hati." Aku tertawa kecil. Dokter terlalu memuji saya. Umur saya sudah segini, transplantasi itu buat anak muda saja. Dokternya tidak ikut tertawa. "Kami memang punya sistem pendaftaran dan bisa mengajukan penilaian donor. Tapi sejujurnya, tanpa keluarga dekat yang bisa menjadi donor dan dengan usia Anda, peluangnya kecil, Pak." Aku mengangguk pelan. "Kalau begitu, tidak usah ditunggu. Selama saya masih bisa makan, ya saya makan. Selama masih bisa hidup, saya jalani." Dokter memandangku tajam. "Apakah Anda yakin kami bisa bantu mengatur pertemuan dengan pekerja sosial, mungkin membicarakan keinginan medis atau pengaturan keuangan?" Aku sudah siapkan wasiat. Buku tabungan di laci pertama, pinnya sudah kutempel di balik stiker. Lagian aku sendirian, siapa juga yang mau rebut? Dokternya tampak kehabisan kata. Keluar dari rumah sakit, aku duduk di bangku panjang dekat lobi. Orang-orang berlalu lalang, ada yang mendorong kursi roda, ada perawat yang berbicara cepat sambil memarahi seseorang lewat telepon. Aku merasa seperti tak lagi menjadi bagian dari dunia itu. Tak ada rasa sakit yang mendadak, tak ada muntah darah, tak ada pingsan. Tahu-tahu kau merasa makan tak enak, napas terasa pendek, bagian putih matamu mulai kekuningan. Lalu dokter bilang, waktunya ganti organ. Sampai di rumah, aku tetap membereskan dapur, menyeka meja, mencuci pakaian seperti biasa. Selama tubuh ini masih bisa bergerak, aku tidak merasa sebagai orang sakit. Aku tak bilang pada siapapun. Pak Umar tidak tahu, apalagi Pak Zaki di lantai bawah. Aku juga tidak menelepon Faris. Prinsipku waktu itu, selama aku masih bisa berjalan, aku tak perlu merepotkan siapa-siapa. 3 minggu berlalu, hingga suatu siang saat aku menjemur baju di balkon, kepalaku tiba-tiba berputar hebat. Hampir saja aku dari lantai 2. Pak Umar mengetuk pintu berulang kali. Butuh waktu lama bagiku untuk membukakannya. Begitu melihat wajahku, dia langsung panik dan menelepon ambulans. Di UGD, aku sempat mendengar samar-samar perawat bertanya, "Ada nomor keluarga, Pak?" Pak Umar menjawab, "Anaknya 1, kerja di Jakarta. Saya ada nomornya." Aku ingin bilang, jangan telepon, tapi kesadaranku sudah kabur. Saat terbangun, aku melihat cahaya putih dari langit-langit ruangan. Di kursi plastik di samping ranjang, seseorang tertidur, kepala menunduk. Tangannya memegang kartu pendaftaran donor, ranselnya terbuka, resleting belum tertutup sempurna. Itu Faris. Hatiku terasa nyeri. Ingin kupanggil, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Pagi itu, sinar matahari masuk dari sela-sela jendela. Di atas selimut putih, bayangannya membentuk garis-garis cahaya. Aku menoleh. Faris sedang menatap layar ponsel. Mata hitamnya cekung, rambutnya acak-acakan. Aku membuka mulut, suara serak, "Kamu datang." Dia langsung berdiri, bicara cepat, nadanya gugup. Dokter bilang fungsi hati Abi bermasalah, harus dirawat dan dicek lagi. Jadi aku langsung naik kereta malam. Aku mengangguk, lalu memalingkan wajah ke jendela. Tidak menanggapi. Dia mengeluarkan sebungkus nasi kotak. Aku beli di kantin rumah sakit. Nanti Abi makan sedikit. Dokter bilang harus makan yang lembut dan sehat. Aku tersenyum kecil. "Sekarang kamu ngajari Abi cara makan, ya?" Dia diam, tidak menjawab. Selama beberapa hari di rumah sakit, kami tak membicarakan masa lalu. Bukan karena lupa, tapi karena tak tahu harus mulai dari mana. Bagi seorang ayah, yang paling sulit bukan meminta maaf, tapi saat anaknya melihat dia lemah. Beberapa hari kemudian dokter memanggilku dan Faris ke ruang konsultasi. "Pak Burhan," katanya pelan, "sirosis Anda sudah pada tahap lanjut. Obat dan pola makan bisa memperlambat, tapi bila ingin memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup, transplantasi adalah jalan terbaik." Faris langsung menegakkan tubuh. "Kalau transplantasi bisa dilakukan di sini." Dokter menggeleng. "Kami bisa bantu daftar ke sistem donor nasional. Tapi jujur, usia Anda yang cukup lanjut dan tidak adanya donor dari keluarga dekat membuat prosesnya lama. Mungkin lebih dari 1 tahun."
Aku diam. Faris menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, bisa jadi tidak keburu? Dokter terdiam sejenak. Kalau fungsi hati terus menurun seperti sekarang, mungkin tidak sempat. Saat mendengar kata tidak sempat, entah kenapa aku justru merasa lega. Kalau tidak transplantasi, saya punya waktu berapa lama? Tanyaku. Tak ada yang bisa pastikan. Tapi dengan kondisi sekarang, mungkin 6 bulan hingga 1 tahun. Aku tertawa kecil. Alhamdulillah, saya sudah hidup 70 tahun. Itu pun karunia besar. Wajah Faris langsung tegang. Abi jangan bicara seperti itu. Di luar ruang dokter, saat menunggu lift, dia tiba-tiba berkata pelan. Abi benar-benar nggak mau usaha sedikit pun. Matt, where I post penalty, I'm never to care. Ada usia uni uses. Aku tahu batas kemampuanku. Malam itu, aku sedang membaca majalah lama yang kubawa dari rumah. Faris duduk di kursi dekat jendela, tiba-tiba bertanya, Abi, pernah kepikiran coba cari donor mandiri yang bayar sendiri? Aku menggeleng pelan. Itu mahal, nak, nggak pantas. Abi merasa tidak pantas diselamatkan. Aku cuma nggak mau kamu buang uang sebanyak itu demi aku. Faris tak membalas, hanya diam. Malam itu tak ada lagi percakapan. Hening yang menggantung, namun penuh makna. Beberapa minggu setelahnya, aku diperbolehkan pulang. Dokter memberiku daftar panjang obat-obatan, mengingatkanku agar rajin kontrol, jaga makan, dan hindari kelelahan. Faris kadang datang menjenguk, membawa buah, susu kedelai, kadang hanya duduk sebentar. Kami jarang bicara panjang. Tapi dari matanya, aku tahu pikirannya tak tenang. Aku tahu dia sedang berusaha. Dia pasti mencari informasi tentang donor, tentang prosedur transplantasi. Dari dulu, Faris memang begitu, pendiam di luar tapi penuh tekad di dalam. Sayangnya, ada hal-hal yang tak bisa diubah hanya dengan usaha. Hari demi hari berlalu, hasil tes tidak membaik. Dokter bilang, kita tunggu pelan-pelan. Tapi aku tahu arti sebenarnya. Tak ada harapan besar. Sejak saat itu rasanya seperti menjalani hukuman mati yang ditunda. Setiap bulan aku kontrol, cek darah USG, dan ubah dosis obat. Aku patuh, tak pernah mengeluh. Makan tepat waktu, tak berani makan gorengan, tak minum kopi. Bahkan nasi rawon kesukaanku pun kutinggalkan. Tubuhku seperti menyusut, celana jadi longgar, wajah makin tirus. Sikat gigi pun terasa lebih besar dari biasanya. Jalan sebentar saja sudah ngos-ngosan. Naik tangga harus berhenti dulu. Aku sadar, tubuh ini sedang bersiap berhenti. Satu demi satu organ mulai melemah, tinggal menunggu giliran jantung. Faris makin sering datang ke Jogja. Kadang hanya setengah hari, kadang menginap. Tapi dia tak pernah menyebut nama gadis itu lagi. Kami seperti menjalani hubungan yang sopan, tahu bahwa kami masih ayah dan anak, tapi tak lagi menyentuh hal-hal dalam hati. Pernah suatu malam, aku muntah empedu di kamar mandi. Terlalu lemah hingga harus bersandar lama di wastafel. Saat itu Faris datang. Ia membuat semangkuk mie telur tomat, menyuapiku dengan sabar. Dia tak bertanya apapun, hanya berkata pelan, Abi lain kali jangan masak sendiri. Aku tahu dia sedang berjuang. Pernah suatu malam, aku mendengar dia berbicara di depan pintu rumah. Enggak, saya bukan mau beli organ. Saya cuma mau tahu prosedur donor yang legal. Dia kira aku tak dengar. Tapi saat itu aku sedang duduk di dapur, lampu mati. Dia ingin menyelamatkanku. Tapi aku tak ingin dia terlalu lelah. Bukan karena menyerah, tapi karena aku paham. Di usia seperti ini, kita harus tahu kapan berjuang dan kapan melepaskan. Sampai suatu pagi, ponselku berdering. Assalamualaikum, ini Pak Burhan? Ya, saya sendiri. Saya Burini dari Pusat Transplantasi. Ada waktu bicara? Aku mengangguk, baru sadar lalu menjawab, iya silakan. Data Bapak masih aktif dalam sistem pencocokan donor. Hari ini kami terima informasi, ada donor sukarela yang cocok 100% dengan Bapak. Aku terdiam. Maksud Ibu, cocok? Benar Pak, ini donor hidup. Semua dokumen sah dan orang tersebut menyatakan ingin mendonorkan hatinya khusus untuk Anda. Siapa? Tanyaku spontan. Maaf, beliau meminta anonimitas. Hanya meninggalkan surat pernyataan tanpa nama. Aku terdiam lama. Jadi, ini pasti? Tidak akan dibatalkan? Sudah final. Jika Bapak bersedia, kami bisa mulai evaluasi dan persiapan. Operasi bisa dilakukan secepatnya, minggu depan. Aku mengangguk berkali-kali. Saya bersedia. Baik, kami akan jadwalkan Bapak masuk rumah sakit untuk pemeriksaan awal. Kututup telepon, bersandar di kursi. Jantungku berdetak begitu kencang hingga terdengar jelas di telinga. Tak pernah kusangka akan ada seseorang yang rela memberikan bagian tubuhnya untuk pria tua sepertiku. Aku melihat jam, ingin menelepon Faris. Tapi entah kenapa, aku urungkan. Pikiran tentang siapa sebenarnya donor itu tiba-tiba tak terlalu penting lagi. Hari operasi ditetapkan pada pagi mendung di hari Kamis.
Malam sebelumnya aku sudah masuk rumah sakit. Segala prosedur berjalan cepat. Cek darah, tanda tangan, persetujuan. Suster tersenyum. Pak Burhan, Bapak beruntung sekali. Jarang ada yang secepat ini. Aku ikut tersenyum. Iya, baru kali ini dalam 70 tahun hidup ada yang bilang saya beruntung. Tapi sebenarnya hatiku berdebar tak karuan. Malam itu aku sulit tidur. Dengarkan suara tetesan infus seperti denting waktu yang memukul kenangan dalam pikiranku. Pagi-pagi sekali, Faris datang. Ia pakai kemeja, jam tangan, wajah lelah tapi tenang. Masuk kamar, langsung menuang air, membuka tirai, merapikan meja, seolah sudah latihan. Kamu datang, kataku. Menengok Abi, jawabnya tersenyum tipis. Kantormu kasih cuti? Iya, alhamdulillah. Dia tak menatapku, hanya membuka ranselnya. Dari kantor dapat jaket windbreaker. Aku bawain buat Abi. Nanti setelah keluar udaranya dingin, ini anti angin dan adem. Aku menerima jaket itu. Berat, begitu ku pegang, aku tahu ini barang bagus. Tapi kamu ini buang-buang uang lagi? Enggak kok, ada diskon kantor. Saat Faris memberiku jaket itu, matanya berkedip sebentar. Seperti ada yang disembunyikan. Aku tidak banyak bicara, hanya meletakkan jaket itu di sofa kecil di samping ranjang, masih terbungkus plastik. Ia duduk sebentar, lalu tiba-tiba berkata pelan, Abi, aku sudah putus sama dia. Aku terdiam. Butuh waktu beberapa detik untuk sadar siapa yang dia maksud. Oh, aku mengangguk pelan. Kadang, dua orang memang punya jalan hidup yang berbeda. Faris mengangguk, mencoba tersenyum. Kalimatnya terdengar ringan, tapi aku bisa mendengar kepedihan yang ia sembunyikan di balik kata-kata itu. Aku tak bertanya lebih lanjut. Kamar kembali sunyi. Dari luar terdengar suara ranjang dorong dan derit roda. Faris memecah keheningan. Setelah operasi, Abi akan dirawat di ICU beberapa hari. Aku akan tetap di Jogja, tunggu sampai Abi sadar. Aku menoleh. Dia menunduk, menggenggam telapak tangan seperti sedang menahan sesuatu. Jangan khawatir, kataku pelan. Kata dokter, hasil pencocokan sangat ideal. Faris menatapku. Abi nggak penasaran, siapa yang dorin hati itu? Aku terkejut sejenak, menoleh ke arahnya. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh tanya, seolah ingin melihat reaksi dariku. Aku ragu sejenak lalu menjawab, teman kamu, bukan keluarga kan? Bukan, jawabnya cepat. Mau lanjut istirahat, Bi? Aku mengangguk, tak bertanya lebih jauh. Sebenarnya aku tak benar-benar ingin tahu. Usiaku sudah 70 tahun. Nyawa ini pun sudah seperti bonus. Mengetahui atau tidak, rasanya tidak penting. Istirahat ya, Bi, ucap Faris sambil berdiri. Aku pulang dulu, besok pagi kesini lagi. Aku mengangguk. Saat dia hendak keluar kamar, aku berkata pelan, jaketmu nanti setelah aku sembuh baru Abi pakai ya. Simpan dulu, jangan sampai kusut. Dia berhenti sebentar, menoleh dan tersenyum kecil. Siap, Abi mau pakai kapan aja silahkan. Malam itu aku kembali tak bisa tidur. Bukan karena takut operasi, tapi karena untuk pertama kalinya aku benar-benar bertanya pada diri sendiri. Kalau operasi ini berhasil, apa aku siap membuka kembali hati yang selama ini kukunci rapat? Masa pemulihan setelah operasi berjalan sunyi. Tak ada rasa sakit luar biasa. Tak juga ada rasa haru seperti di film. Hanya makan obat, jalan pelan-pelan, berjemur, kontrol rutin. Dokter bilang perkembangannya baik. Tapi aku tetap harus menjaga pola makan. Tidak boleh marah, tidak boleh makan gorengan. Aku patuh. Bahkan acara debat di TV pun aku hindari. Faris kadang datang, bawa belanjaan, bersihkan rumah sebentar, cek isi kulkas, buang sampah. Kami tak bicara banyak. Dia main ponsel, aku nonton TV. Kami seperti dua kucing tua yang tinggal bersama, tenang, saling tahu keberadaan tapi tak banyak bicara. Jaket itu masih tergantung di belakang pintu lemari. Masih di dalam plastik. Labelnya belum dicabut. Kadang aku meliriknya. Ingin memakainya. Tapi ragu. Ingin menyimpannya. Tapi terasa berat. Sampai suatu pagi, Pak Zaki tetangga datang membawa undangan merah. Cucu saya nikah minggu depan Pak Burhan 14 meja. Bapak wajib datang ya. Dia bicara dengan mata berbinar, penuh bangga. Aku tersenyum. Tentu, nggak mungkin saya absen. Pak Zaki menepuk bahuku. Pak Burhan sekarang sehat. Lebih segar dari saya malah. Aku tertawa kecil. Tapi di dalam hati, terasa ada sesuatu yang menegang. Pernikahan hari Sabtu. Aku duduk sendiri di ruang tamu, baru sadar aku tak punya pakaian pantas untuk acara seperti itu. Jas-jas lama sudah lusuh, celana longgar semua. Aku bongkar lemari, baru sadar ternyata sudah bertahun-tahun aku tak menghadiri acara resmi. Teman pensiun, aku alasan sibuk. Keluarga nikah, aku titip amplop saja. Lalu mataku tertumbuk pada jaket itu. Ia tergantung di sana. Diam, seperti tak pernah ada, atau seperti sedang menungguku dari dulu. Malam itu aku ambil, kupotong labelnya, kusetrika perlahan. Bahannya ringan tapi tegas, resletingnya halus, ujung lengannya dijahit rapi.
Benar-benar barang bagus. Aku pakai, bercermin, pas di badan. Tapi terasa asing. Saat itu aku sadar, ini bukan sekadar pakaian. Ini bukti dari sebuah hubungan. Jaket pertama yang dipilihkan Faris untukku. Aku berdiri diam, tangan masuk ke saku kanan, kosong, lalu ke saku kiri. Jari-jariku menyentuh selembar kertas kecil, bukan label, bukan petunjuk perawatan. Sebuah kertas yang terlipat rapi. Kumasukkan ke pangkuan, duduk, menatapnya lama. Kertas ini bukan sekadar catatan. Ada sesuatu yang mulai mengalir pelan-pelan dalam dadaku. Kubuka perlahan. Tulisan tangan, halus tidak kuat tekanannya tapi sangat rapi. Seperti ditulis sambil menahan emosi. Kalimat pertama, Assalamualaikum Pak Burhan. Maaf saya belum berani memanggil Abi. Tapi dalam hati saya selalu memanggil begitu. Aku terdiam. Mataku berkabut. Bukan karena cuaca, tapi karena dalam hatiku ada sesuatu yang mulai pecah perlahan. Sudah lama saya ingin menulis surat ini. Tapi saya takut Bapak semakin membenci saya. Maka saya simpan di tempat yang suatu hari Bapak akan temukan. Jika suatu hari Bapak bersedia memakai jaket itu, berarti Bapak siap mengetahui kenyataan sebenarnya. Aku menahan napas, mataku panas, tanganku sedikit bergetar. Saat Bapak dirawat di rumah sakit, saya yang datang untuk cek kecocokan donor. Dokter bilang kondisinya serius. Saya tidak peduli apakah akan ada dampaknya bagi tubuh saya. Saya hanya ingin menyelamatkan Bapak. Faris awalnya tidak mau bilang, tapi akhirnya saya tahu juga. Saya bilang pada dokter, saya bersedia. Waktu itu saya menunggu di luar ruang pemeriksaan, berdoa dalam diam. Ketika hasilnya cocok, saya hampir menangis. Tapi saya tahan. Saya hanya ingin Faris tidak sendirian lagi. Aku menggigit bibir. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Setelah operasi, saya juga butuh waktu untuk pulih. Tapi saya tak pernah berniat memberitahu Bapak. Saya hanya ingin Bapak sembuh. Saya sendiri yang minta Faris menyembunyikan semuanya. Saya tak ingin membuat Bapak merasa tak nyaman. Saya tidak menulis surat ini untuk meminta maaf atau minta diterima. Saya hanya ingin Bapak tahu, saya tak pernah ingin mengambil apapun dari hidup Bapak. Saya hanya berharap Bapak bisa hidup sehat dan bahagia. Jika suatu hari Bapak ingin mengenal saya kembali, saya akan sangat bersyukur. Tapi jika tidak pun, tidak apa-apa. Yang saya harap, Bapak bisa memaafkan seseorang yang tak berani bicara, tapi selalu diam-diam peduli pada Bapak. Tidak ada nama di akhir surat itu. Tapi aku tahu siapa yang menulisnya. Kata-kata itu melompat langsung dari kertas, masuk ke dalam hatiku. Siti. Aku menunduk. Air mataku akhirnya jatuh, menetes di atas surat, membentuk lingkaran-lingkaran kecil di tinta yang sudah mulai menyebar. Saat itu, yang paling ingin kulakukan adalah mencari tempat untuk bersujud. Tapi aku tahu, yang sebenarnya pantas kucium bukan lantai, tapi kaki seseorang. Seseorang yang dulu berdiri di depan rumahku dengan kaku, mengucapkan Assalamualaikum Pak Burhan, dengan suara pelan, penuh rasa hormat. Aku melipat surat itu kembali, hati-hati menyimpannya ke dalam kantong jaket, seperti menyimpan sebuah utang yang belum terbayar. Lalu aku mengambil ponsel dan menelepon Faris. Begitu mendengar suaraku sendiri, aku bahkan tidak mengenalinya. Faris, Abi sudah baca suratnya. Setelah menutup telepon, aku duduk lama sekali. Sampai cahaya di luar jendela berubah warna. Kusimpan surat itu ke dalam kantong plastik dengan resleting. Kumasukkan lagi ke dalam jaket. Lalu aku berdiri, membuka laci, mengambil buku tabungan. Ini hasil tabunganku selama beberapa tahun dari uang pensiun. 4 juta sebulan, aku hidup hemat. Makan sederhana, tak punya hobi mahal. Sekarang masih tersisa lebih dari 30 juta. Aku ragu sejenak, lalu mengambil 5 juta tunai. Entah cukup atau tidak. Tapi aku benar-benar tak tahu cara lain untuk mengucapkan terima kasih. Aku naik kereta cepat ke Jakarta. Sepanjang perjalanan, aku menggenggam amplop coklat berisi uang itu. Di balik jendela, pemandangan berlalu dengan cepat. Sementara pikiranku dipenuhi kenangan. Tentang kalimat yang dulu kuucapkan. Tentang tatapan takut Siti pertama kali datang. Tentang sepatunya yang tampak menempuh perjalanan jauh hanya untuk bisa masuk ke rumah kami. Waktu itu aku hanya melihat latar belakangnya, tapi tak melihat hatinya. Setibanya di Jakarta, aku mengikuti alamat yang Faris kirim. Naik ojek, lanjut bus kecil, lalu berjalan kaki masuk gang sempit. Sebuah rumah susun tua lantai 5. Tak ada lift. Setiap anak tangga terasa seperti beban di pundakku. Saat mengetuk pintu, jantungku berdetak kencang. Kakiku gemetar. Pintu terbuka. Itu dia, Siti. Lebih kurus, tapi wajah lembutnya masih sama. Matanya sedikit terkejut, tapi tidak takut. Malah ia berkata pelan, Pak Burhan, silakan masuk. Suaraku serak. Boleh, saya duduk sebentar. Tentu, silakan.
Ia cepat-cepat mengambilkan sandal rumah. Ruangannya kecil, tapi bersih dan rapi. Di meja ada 3 lauk dan 1 sup. Aromanya mengingatkanku pada masakan istriku dulu. Aku duduk, mengulurkan amplop di tanganku. Di sampulnya tertulis, untuk Siti. Begitu dia melihat, wajahnya langsung berubah. Pak, saya nggak bisa terima ini. Aku menggeleng. Ini bukan hadiah, ini penyesalan. Dia dorong kembali ke arahku. Saya nggak minta apa-apa, Pak. Saya juga nggak pernah menuntut dimaafkan. Aku menatapnya. Suaraku tercekat. Itu sebabnya kamu harus terima. Apa yang kamu lakukan lebih besar dari yang bisa kulakukan seumur hidupku. Dia berdiri di sana, tak tahu harus berkata apa. Aku menatap meja, lalu pelan berkata, aku nggak tahu berapa banyak luka yang kamu tahan selama ini. Nggak tahu bagaimana kamu bertahan. Aku menghela napas. Hari ini aku datang hanya untuk bilang satu hal. Aku salah menilai kamu. Ucapanku membuatku merasa seperti melepaskan beban raksasa dari dadaku. Siti menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Pak, saya nggak ingin Bapak merasa bersalah. Saya hanya ingin suatu hari Bapak tidak lagi menganggap saya orang jahat. Aku mengangguk. Ingin berkata sesuatu, tapi tenggorokanku tercekat. Saat itu, pintu terbuka. Faris pulang. Di tangannya 2 kantong belanja berisi sayur dan buah. Dia melihatku dan Siti berdiri di depan meja, masing-masing memegang amplop. Ekspresinya campur aduk, terkejut, lega, dan pasrah. Aku menatapnya. Kamu pulang tepat waktu. Lalu aku menoleh ke Siti. Pelan aku berkata, aku nggak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tapi mulai hari ini, aku ingin belajar bagaimana caranya menjadi orang tua yang bisa kamu maafkan. Faris meletakkan belanjaan ke dapur, lalu kembali. Suasana di ruangan itu seperti terhenti. Aku berdiri. Siti berdiri. Amplop itu diam di atas meja seperti simbol dari sesuatu yang berat dan dalam. Faris melihatku. Pelan ia berkata, Abi sudah tahu semua. Aku mengangguk. Dia melirik ke arah Siti, lalu pelan-pelan mengambil amplop dan memasukkannya ke dalam laci. Dia nggak mau Bapak tahu, dia takut Bapak merasa terbebani. Aku tersenyum pahit. Dia terlalu pengertian, sampai aku malu sendiri. Faris tidak menjawab. Bahunya turun perlahan, seperti seseorang yang baru melepas baju zirah. Aku menepuk meja. Duduklah. Kita bicara sebagai keluarga. Dia diam. Aku memandangnya, lalu menoleh ke Siti. Dulu aku pikir semua aturan yang kubuat itu untuk kebaikanmu. Kupikir aku sedang memilihkan pasangan terbaik, jalan terbaik. Tapi sekarang aku tahu. Aku menarik napas. Aku hanya sedang memaksamu hidup sesuai caraku. Supaya aku merasa seperti tidak gagal menjaga ibumu. Supaya aku merasa tidak ada penyesalan dalam keluarga ini. Siti diam, tapi matanya seperti menyimpan hujan. Aku ingat kamu bilang kalian sudah putus. Waktu itu aku tidak bilang apa-apa. Tapi jujur, hatiku tidak senang. Aku takut. Takut kalau akulah yang memisahkan kalian. Faris matanya mulai basah. Aku menatapnya. Kalau kamu belum menyerah, dan kalau dia pun masih mau, Abi ingin, mohon kepada kalian coba pikirkan lagi. Siti akhirnya angkat kepala. Suaranya pelan tapi tegas. Kami sebenarnya tidak pernah putus. Aku terdiam. Lalu perlahan mengerti. Itu semua adalah drama yang mereka mainkan demi diriku. Aku menunduk. Untuk pertama kalinya, aku membungkuk dalam-dalam. Terima kasih karena sudah menyelamatkan hidupku. Tapi lebih dari itu, terima kasih karena tidak menyerah pada orang tua yang keras kepala dan sombong seperti aku. Siti langsung ingin menopangku. Pak, jangan begini. Aku menatapnya. Mulai sekarang, jangan panggil aku Pak lagi. Dia terkejut. Menoleh ke Faris. Faris mengangguk pelan. Suaranya bergetar, tapi jelas. Abi, dadaku terasa hangat. Aku mengangguk cepat. Iya, satu kata itu menghapus semua luka. Semua diam, semua salah paham. Faris perlahan menarik kursi, memegang tanganku, lalu menggenggam tangan Siti. Kami bertiga duduk, bersama. Akhirnya, sebagai sebuah keluarga. Napas Faris terasa lega saat berkata, Abi, aku tahu Abi belum bisa sepenuhnya melepas kenangan tentang Mama. Tapi hidup kita terus berjalan. Saat Abi mau menerima Siti, itu lebih berarti dari apapun bagi kami. Aku menggenggam tangan Siti. Lain kali, jangan bohongi aku lagi, kataku. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Malam itu tak ada masakan hangat. Tapi kami duduk bertiga di sekeliling meja tua, dan untuk pertama kalinya, rumah ini terasa hangat. 3 bulan kemudian, mereka menikah. Di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Faris sempat berkata, Abi, undangannya sedikit, sederhana saja cukup. Tapi aku bilang, pernikahan ini bukan soal jumlah tamu. Ini tentang rasa hormat. Hari itu, aku naik kereta cepat, pakai jaket pemberian Faris. Sampai di hotel, baru aku ganti jas. Jaket itu kusimpan di tas. Tidak muncul di foto, tapi sangat berarti bagiku. Saat bicara di atas panggung, aku berkata,
Saya dulu keras kepala, terlalu banyak aturan dalam kepala saya. Tapi saat saya sakit, dialah yang menyelamatkan saya dan mengajari saya melihat dengan hati. Tepuk tangan mengisi ruangan. Beberapa mata merah. Saat aku turun, Faris menggenggam tanganku. Abi, terima kasih. Aku menjawab, kalau aku nggak datang, kalian nggak nikah. Setelah acara, aku berdiri melihat mereka masuk mobil, melambaikan tangan. Hari itu musim dingin tak lagi terasa dingin. Aku kembali ke Jogja. Hidup berjalan seperti biasa. Tapi di sofa itu, kini tergantung jaket yang penuh kenangan. Setiap beberapa hari, Siti kirim paket kecil. Vitamin, camilan sehat, sayur buatan sendiri. Kadang ia menelepon. Hari ini Abi makan apa? Telur dadar. Lain kali ke Jakarta aku yang masak. Aku tertawa. Telurmu pakai cinta ya? Bulan lalu, dokter bilang aku sembuh dengan sangat baik. Bapak salah satu kasus transplantasi paling berhasil katanya. Aku tersenyum. Dia tak hanya merawat saya, dia menyelamatkan saya. Hari itu, aku beli ayam kampung buat sup. Aku telepon Siti. Minggu depan kalian pulang, Abi masak sop ayam. Dia kaget. Abi sendiri yang masak? Aku jawab, sup ini juga pakai cinta. Saat aroma sup memenuhi dapur, aku berdiri diam. Dalam uap panas itu, aku merasa hidup ini telah matang sepenuhnya. Kisah ini mengingatkan kita. Kadang pelajaran terbesar datang terlambat, tapi lebih baik daripada tak pernah. Seorang ayah belajar menunduk. Seorang perempuan diam-diam menyelamatkan. Dan seorang anak menjembatani semua dengan sabar. Jika kamu punya kisah serupa, silakan bagikan di kolom komentar. Karena bisa jadi satu kalimatmu saja cukup untuk membuat hati orang lain terasa dimengerti. Terima kasih telah bersama kami di Cahaya Usia Tua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.